Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya, Bu, yang terhormat Ibu Profesor Dr. Desnita MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian dan Kependidikan. Nah, di sini izinkan saya Muhammad Fajri dengan NIM 210333026 dari BP 2021 ingin menyampaikan proposal saya yang berjudul Pengembangan LKPD berbasis Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMA pada materi pemanasan global. Nah, di sini ada bab satunya bagian pendahuluan. Di mana untuk latar belakang masalahnya yaitu pendidikan pada saat sekarang ini, di abad 21 ini, peserta didik itu ditantang untuk memiliki keterampilan hidup atau life skill. Nah, life skill yang dimaksud itu adalah keterampilan atau kecakapan untuk dapat menganalisa suatu permasalahan. Nah, di sini tuh kecakapan yang dimaksud itu ialah kemampuan peserta didik itu untuk dapat berpikir kritis. Di mana berpikir kritis itu merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisa pendapat, dan melakukan penelitian ilmiah. Pendapat dari Isyaf Syafi'i tahun 2015, halaman 134. Tujuan awal berpikir kritis ini adalah mengungkapkan kebenaran dengan menyerang dan menghilangkan suatu kesalahan, sehingga kebenaran dapat terlihat. Ini penting untuk mencegah penggunaan bahasa konsep dan argumentasi yang salah dan ceroboh. Pendapat dari Edward de Bono tahun 2007, halaman 204. Nah, mengapa perlunya kemampuan berpikir kritis ini? Karena siswa dapat menganalisa pemikirannya melalui berpikir kritis, kemudian mengambil keputusan yang menarik dan mengambil sebuah kesimpulan. Keterampilan berpikir kritis ini pada dasarnya dapat dilatih lewat banyak disiplin ilmu. Pembelajaran fisika merupakan salah satunya. Menghasilkan siswa untuk dapat berpikir kritis adalah salah satu tujuan pembelajaran fisika. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwasanya kemampuan berpikir kritis siswa itu masih rendah. Nah, berpikir kritis ini berperan dalam mengembangkan potensi dalam melaksanakan tugas dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, serta kemampuan untuk menarik sebuah kesimpulan tentang materi yang diajarkan selama proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran fisika, berpikir kritis ini sangat penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, sebelumnya, oke. Nah, dalam pembelajaran fisika, dalam konsep-konsep yang ada di fisika bisa melatih berpikir kritis siswa, salah satunya pada materi pemanasan global. Dalam materi ini, hampir tidak ada kita temui rumus atau soal perhitungan seperti pada materi yang lainnya. Isi dari materi yang harus dipelajari tentang pemanasan global di kelas fisika sekolah menengah atas ini adalah berkisar pada permasalahan yang berkaitan dengan kejadian alam yang dekat dengan kehidupan nyata siswa. Nah, selanjutnya terkait dengan bahan ajar. Bahan ajar itu merupakan segala bahan yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan. Penggunaan bahan ajar yang tepat dapat memberikan motivasi dan antusias kepada peserta didik. Nah, bahan ajar yang tepat itu dalam melatih pemahaman siswa itu salah satunya yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik. Next, bawah. Nah, lembar kerja peserta didik ini adalah salah satu sarana dalam membantu kegiatan pembelajaran dengan memberikan kemudahan dalam berinteraksi antara guru dan peserta didik yang efektif. Pendapat dari Henny Sulistia dan kawan-kawan tahun 2017 halaman 2. Nah, sedangkan menurut
ini, LKPD dapat menjadikan sebagai wadah dalam mengembangkan keaktifan belajar peserta didik. LKPD itu perlu dikembangkan dengan menggunakan mode pembelajaran agar pembelajaran itu lebih terarah dan terstruktur, sebab di dalam mode pembelajaran terdapat langkah-langkah pembelajaran yang harus diikuti oleh peserta didik. Adapun model yang bisa melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, salah satunya adalah model discovery learning, di mana model discovery based learning ini adalah kegiatan belajar yang menyajikan kepada peserta didik untuk mencari dan menemukan terlebih dahulu terkait materi apa yang akan dipelajari di bawah panduan seorang guru. Ini pendapat dari Russell Fendi dalam Rizky dan Syamsul tahun 2014, halaman 36. Next. Nah, berdasarkan dari uraian di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD berbasis Discovery Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMA pada materi pemanasan global. Adapun identifikasi masalahnya yaitu berdasarkan paparan di dalam latar belakang masalah tadi, maka dapat menjadi identifikasi dari masalah ini yaitu yang pertama kemampuan berpikir kritis peserta didik yang masih kurang. Yang kedua, pemahaman konsep siswa itu tergolong rendah sehingga terjadi miskonsepsi pada materi pemanasan global. Yang ketiga, perlunya pengembangan bahan ajar yang menggunakan dengan penggunaan model pembelajaran yang menjadi terarah dan terstruktur. Adapun fokus penelitiannya yaitu yang pertama, penelitian ini hanya terfokus pada pengembangan LKPD berbasis Discovery Based Learning. Yang kedua, materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi pemanasan global. Adapun rumusan masalahnya yaitu rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu bagaimana LKPD berbasis Discovery Based Learning ini mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMA pada materi pemanasan global. Dengan tujuan penelitiannya yaitu yang pertama yaitu mengembangkan LKPD berbasis Discovery Based Learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMA pada materi pemanasan global. Yang kedua, menghasilkan LKPD berbasis Discovery Learning yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMA pada materi pemanasan global ini. Dengan manfaat penelitiannya yaitu, yang pertama, adapun manfaat teoritisnya. Peneliti ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua kalangan pendidik di lembaga sekolah pada umumnya, dan bisa menambah wawasan serta memajukan pola pikir peneliti dan pembaca mengenai LKPD berbasis DBL dalam proses pembelajaran fisika pada materi pemanasan global. Nah, manfaat praktisnya yang pertama bagi sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan yang baik bagi sekolah dalam pembelajaran fisika, khususnya agar nilai-nilai ilmiah ini dapat tercapai oleh peserta didik. Bagi guru, bahan ajar ini dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menggunakan LKPD berbasis DBL sebagai pendukung pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Bagi peserta didik, memberikan bahan ajar yang alternatif yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritisnya pada materi pemanasan global. Nah, bagi saya sendiri sebagai peneliti, yaitu dapat menambah pengetahuan dan pengalaman nyata tentang pengembangan LKPD yang berbasis Discovery Learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMA pada materi pemanasan global. Adapun spesifikasi produk yang akan dihasilkan yaitu yang pertama, produk yang akan dikembangkan berupa LKPD. Yang kedua, produk LKPD berbasis Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMA pada materi pemanasan global dapat diakses oleh semua kalangan. Yang ketiga, fitur yang disediakan dalam LKPD berbasis Discovery Based Learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMA pada materi pemanasan global meliputi pendahuluan, kegiatan belajar, indikator pembelajaran, materi pemanasan global, serta daftar pustaka yang digunakan sebagai penambah pemahaman.
Lanjut kepada tingkat penggunaan LKPD di sekolah menengah atas. Itulah terkait dengan bab 1, yaitu bagian pendahuluan. Lanjut kepada bab 2-nya, yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu kajian teorinya terkait dengan LKPD. Pengertian dari LKPD. LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik atau yang biasa kita sebut dengan LKPD adalah panduan bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan suatu masalah. Lembar kerja dapat berupa panduan untuk mengembangkan aspek kognitif maupun panduan untuk mengembangkan semua aspek pembelajaran. Pendapat dari Dewi dan kawan-kawan tahun 2017. Secara umum, LKPD merupakan perangkat pembelajaran sebagai pelengkap atau sarana pendukung pembelajaran dalam rencana pembelajaran. LKPD ini merupakan salah satu bahan ajar yang dapat dikembangkan oleh pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Nah, berikutnya ada pun fungsi dari LKPD ini. Fungsi dari LKPD adalah sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, namun lebih mengaktifkan peserta didik. Sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan, bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk melatih kemampuan peserta didik ini dapat memberikan pengajaran kepada peserta didik. Ini pendapat dari Vestiet dan kawan-kawan tahun 2016. Nah, LKPD ini memiliki 4 fungsi, yaitu sebagai bahan ajar, sebagai bahan ajar yang memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang diberikan, sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas yang terlatih dan memudahkan untuk pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. Adapun manfaat dari lembar kerja peserta didik ini yaitu dapat mempermudah pelaksanaan pengajaran peserta didik sebagai bahan ajar yang dapat meminimalkan peran pendidik, namun lebih mengaktifkan peserta didik sebagai bahan ajar yang membantu peserta didik ini agar mudah memahami materi yang diberikan. Pendapat dari Miss Niarti dan kawan-kawan tahun 2013. Lanjut kepada peranan LKPD yaitu LKPD ini memiliki peran yang sangat besar dalam proses pembelajaran karena dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam belajar dan penggunaannya dalam pembelajaran. Next, kelebihan dari LKPD. Adapun kelebihan dari LKPD ini diantaranya yaitu penggunaan LKPD dapat membantu pendidik dalam mengelola kelas, sehingga pendidik tidak harus memberikan arahan yang begitu rumit karena telah tercantum pada lembar kerja peserta didik ini. Yang kedua, LKPD dapat meningkatkan minat peserta didik dan rasa ingin tahunya untuk memahami konsep dalam pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan LKPD dapat mengarahkan peserta didik untuk melakukan praktikum dan menemukan konsep sendiri dalam pengerjaan soal ataupun tugas. Dan yang terakhir yaitu materi lebih ringkas dan sudah mencakup keseluruhan materi yang tidak seperti buku cetak. Selanjutnya, LKPD ini juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya yaitu penggunaan LKPD membutuhkan perawatan yang baik. Jika tidak, LKPD akan hilang atau rusak. Pembuatan LKPD harus dirancang sedemikian rupa agar tidak membosankan peserta didik dalam membacanya. Dan yang terakhir yaitu kelemahannya terkait dengan biaya. Biaya percetakan yang mahal jika akan menampilkan gambar yang terlalu banyak warnanya. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disebutkan bahwasanya LKPD itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Lanjut kepada syarat pembuatan LKPD. Penyusunan LKPD ini yang baik dan benar terdapat syaratnya harus terpenuhi agar LKPD ini layak dikatakan baik. Menurut Rohati dalam Padmaningrum dalam Yesiar Jayantri tahun 2017 halaman 14-15 adapun syarat LKPD antara lain. Yang pertama yaitu syarat didaktik, mengatur tentang penggunaan LKPD yang bersifat universal.
Yang kedua, syarat konstruksi berhubungan dengan penguasaan bahasanya, susunan kalimat, kosakata, tingkat kesukaran serta kejelasan dalam LKPD ini. Yang ketiga, adapun syarat teknis yang menekankan pada tulisan, gambar, penampilan dalam LKPD. Nah, lanjut kepada langkah pengembangan LKPD. Next. Adapun langkah penyusunan LKPD menurut Andi Prastowo tahun 2013 halaman 212 yaitu yang pertama, menganalisa terlebih dahulu kurikulum yang berlaku sekarang ini. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan dari LKPD ini. Yang ketiga, menentukan judul-judul pada LKPD, menulis LKPD, memetakannya pada tujuan pembelajaran dan indikator keterlibatan tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu menentukan pokok bahasanya. Yang keempat, selanjutnya yaitu menyusun materi dan memperhatikan struktur dari bahan ajar tersebut. Sedangkan menurut Slamet Suryanto dan kawan-kawan tahun 2011, halaman 5-6, langkah-langkah penyusunan LKPD yaitu yang pertama, melakukan analisis kurikulum dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan materi pembelajaran. Menganalisis silabus yang digunakan, seperti ITP, ATP, dan IKTP. Menganalisis modul ajar untuk menentukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan menyusun LKPD sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kajian teorinya terkait dengan model pembelajaran discovery learning. Pengertiannya yaitu, model discovery learning pertama kali dikemukakan oleh Jerome Bruner. Beliau berpendapat bahwa belajar penemuan atau discovery learning sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh peserta didik. Siswa itu belajar yang terbaik adalah melalui penemuan. Nah, secara bahasa, discovery berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti penemuan. Adapun beberapa ahli yang mengumpulkan pendapatnya yaitu Robert Bresson, discovery adalah proses mental di mana siswa itu mengasimilasikan suatu konsep atau suatu prinsip. Nah, berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa discovery learning itu merupakan model pembelajaran yang melibatkan berbagai proses siswa. Selanjutnya, langkah dari model discovery learning. Secara garis besar, prosedur discovery learning ini, adapun langkah-langkah dan sintak pada model ini yaitu, yang pertama yaitu simulation, yaitu pemberian rangsangan. Pada tahap ini, guru memberikan persoalan dan meminta siswa itu untuk membaca dan mendengarkan huraian yang memuat persoalan. Yang kedua, problem statement atau pernyataan identifikasi masalah. Dalam hal ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan. Selanjutnya ada data collection atau pengumpulan data. Nah, pada tahap ini, untuk menjawab pertanyaan ataupun hipotesis yang telah diberikan, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan. Adapun data processing atau pengolahan datanya, verification atau pembuktian dari data yang telah didapatkan tadi, serta generalization atau penarikan kesimpulan. Adapun keunggulan dari model discovery learning ini yaitu model pembelajaran yang beragam tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dalam proses kognitif. Selanjutnya, pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan proses untuk membuktikan dari data yang telah didapatkan tersebut. Nah, metode ini memungkinkan siswa itu untuk dapat berkembang dengan cepat dan menyebabkan siswa itu untuk terarah kegiatan belajarnya. Adapun kelemahan dari model ini yaitu next.
Adapun kelemahan dari model ini yaitu menimbulkan asumsi bahwasanya adanya kesiapan pikiran untuk belajar bagi siswa. Model ini hanya tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak, dan harapan-harapan yang terkandung dalam model ini akan kacau jika berhadapan dengan siswa dan guru telah terbiasa dengan cara belajar yang lama atau masih terpusat pada guru atau teacher center. Selanjutnya, kajian teori terkait dengan kemampuan berpikir kritis. Adapun pengertiannya yaitu, berpikir adalah berbicara di dalam hati. Nah, berpikir itu memiliki hubungan antara bagian pengetahuan, menurut Sumandi dan Subiabrata tahun 2006, halaman 54. Nah, berpikir kritisnya adalah pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang terfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya dan untuk dilakukan, menurut Fisher tahun 2008. Nah, selanjutnya adapun indikator kemampuan berpikir kritis. Adapun indikatornya yaitu yang pertama yaitu mencari pernyataan yang jelas dari pertanyaan. Yang kedua, mencari alasan, berusaha mengetahui informasi dengan baik, memakai sumber yang memiliki kredibilitas dan menyebutkannya, memperhatikan situasi, berusaha tetap relevan, mengingat kepentingannya asli dan mendasar, mencari sebuah alternatif, bersikap dan berpikir terbuka, mengambil posisi ketika ada bukti, dan mencari penjelasan sebanyak mungkin. Nah, itulah indikator kemampuan berpikir kritis menurut Hendra Surya tahun 2011. Selanjutnya, komponen dasar kemampuan berpikir kritis, yaitu interpretasi. Interpretasi ini adalah memahami dan mengekspresikan makna atau signifikan dari berbagai macam pengalaman, situasi, data, dan kejadian-kejadian. Selanjutnya ada analisis atau mengidentifikasi hubungan internasional yang dimaksud. Ada evaluasi adalah menafsirkan kredibilitas pernyataan atau representasi yang merupakan laporan atau deskripsi persepsi. Selanjutnya ada interferensi, yaitu pengidentifikasian dan memperoleh unsur-unsur yang masuk akal. Ada penjelasan, ada regulasi diri. Nah, komponen dari kemampuan berpikir kritis yang telah saya jelaskan tadi itu dikemukakan oleh Wahyu Hidayat tahun 2012. Adapun ciri seorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis itu yaitu yang pertama curiosity, yaitu keinginan yang tinggi. Mereka yang selalu ingin tahu dan bertanya tentang segala sesuatu, tertarik untuk mengeksplorasikan informasi yang baru. Yang kedua yaitu open mindset atau pemikiran yang terbuka. Yang ketiga yaitu skeptisisme yang sehat. Yang keempat yaitu analytical skill atau kemampuan seseorang itu dalam menganalisis. Yang kelima yaitu systematic thinking atau berpikir yang sistematik. Yang keenam yaitu effective communication atau komunikasi yang efektif. Yang ketujuh yaitu reflectiveness atau reflektif. Yang kedelapan decision making skills atau keterampilan pengambilan keputusan. Yang kedelapan ada problem solving skills atau keterampilan pemecahan suatu permasalahan. Dan yang terakhir yaitu self regulation atau pengaturan diri. Nah, kajian teori selanjutnya terkait dengan pemanasan global. Pemanasan global merupakan salah satu konsep fisika SMA yang wajib dipelajari. Materi ini diajarkan pada kurikulum Merdeka fase E, di mana subtopik pada materi pemanasan global ini terdiri dari 4 subtopik, yaitu fakta perubahan lingkungan, peningkatan kadar CO2 atmosfer, peningkatan suhu bumi, dan aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan, dan solusi mengatasi
pemanasan global. Next. Nah, penyebab dari pemanasan global. Adapun penyebab dari pemanasan global ini adalah gaya hidup atau pola konsumsi pertumbuhan penduduk yang tidak teratur, ditambah dengan beragam aktivitas manusia yang ada kalanya merusak lingkungan. Berikut beberapa penyebabnya. Yang pertama yaitu meningkatnya gas rumah kaca penyebab peningkatan yang cukup drastis. Yang kedua, polusi udara karena bahan bakar mesin kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, dan kendaraan lainnya. Yang ketiga, efek rumah kaca atau efek rumah kaca yang menjadikan panas berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa. Selanjutnya itu penggunaan CFC yang secara berlebihan. CFC ini yaitu fluorokarbon dan dampak yang ditimbulkannya yaitu yang pertama mencairnya es di kutub utara dan selatan. Yang kedua, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. Yang ketiga, punahnya berbagai jenis fauna dan flora. Adapun solusi yang dapat digunakan untuk mengurangi pemanasan global ini yaitu yang pertama yaitu kita perlu mengurangi emisi gas rumah kaca dengan beralih pada bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, dan biomasa. Yang kedua, yaitu melakukan reboisasi atau penghentian deforestasi. Selanjutnya yaitu mengubah pola konsumsi dan produksi yang berperan dalam mitigasi pemanasan global. Yang keempat, yaitu kebijakan dari pemerintah untuk mendukung mitigasi perubahan iklim yang krusial. Nah, adapun penelitian yang relevan dari proposal ini yaitu yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Novi Septia Putri, Vivi Fitriani, dan Aulia Afza tahun 2023 dengan judul Pengembangan Lembar Kerja Persela Didik berbasis Problem Based Learning pada materi pemanasan global untuk fase E sama MA. Dengan hasil dari penelitian ini yaitu LKPD berbasis PBL pada materi pemanasan global dinyatakan sangat valid dan sangat praktis, sehingga dapat digunakan dalam proses pembelajaran khususnya pada materi pemanasan global. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Arafa, Sulastri, dan Syafrida tahun 2023 dengan judul Pengembangan Lembar Kerja Persela Didik Materi Pemanasan Global berbasis Problem-Based Learning terintegrasi nilai untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitiannya dapat dia simpulkan bahwasanya kualitas LKPD berbasis PBL memiliki nilai yang layak digunakan sebagai bahan ajar penunjang pada materi pemanasan global. Respon guru setelah menggunakan LKPD berbasis PBL ini memiliki nilai rata-rata yaitu 92,3%, yakninya cukup tinggi. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ani Irawan dan kawan-kawan tahun 2023 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning dengan versus Direct Interaction terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMA dengan tujuannya yaitu untuk membandingkan pengaruh model pembelajaran Discovery Learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMA. Yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mary Agustina dan kawan-kawan tahun 2015 dengan judul Pengaruh Model Discovery Learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dengan tujuan untuk meneliti secara mendalam bagaimana penerapan model Discovery Learning ini mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, lanjut kepada kerangka berpikirnya. Nah,
Pendidikan di abad ke-21 ini peserta didik itu Aziz, ditantang untuk memiliki keterampilan. tinggal ada sampai semini dah. Ulang sudah ya. Yang kalimu tuh lagi. Baik, untuk penelitian yang kelima yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Mufidah Estu Kinasi dan kawan-kawan tahun 2015 dengan judul Pengaruh dari model Discovery Learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Hasilnya menunjukkan bahwasanya penerapan model pembelajaran Discovery Learning ini mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, adapun kerangka berpikirnya yaitu pen, pendidikan pada abad ke-21 ini peserta didik itu harus membangun pengetahuan dari dirinya sendiri. Nah, kemampuan untuk berpikir kritis peserta didik yang kurang yang dan bahan ajar yang mampu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, dari bahan ajar ini diturunkan model pembelajaran berbasis Discovery Learning, materi pemanasan global, dan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, dari uraian itu, diperlukannya bahan ajar yang menggunakan metode pembelajaran agar mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi pemanasan global. Dilakukanlah penelitian pengembangan LKPD berbasis Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi pemanasan global. Nah, selanjutnya terkait dengan bab 3, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang sering disingkat dengan R&D atau Research and Development. Penelitian pengembangan ini adalah jenis penelitian yang terfokus pada pengembangan dan evaluasi produk, instrumen, atau prosedur yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja atau mencapai tujuan tertentu. Nah, metode penelitian pengembangan ini mengacu pada model AD atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Tahapan-tahapan dari model ini yaitu yang pertama analisis, yang kedua perancangan, yang ketiga pengembangannya, yang keempat implementasi, yang kelima evaluasi, di mana ini dikemukakan oleh Mulyatiningsih tahun 2011. Dengan demikian, jenis penelitian pengembangan ini diberikan kontribusi langsung terhadap praktik pembelajaran dengan menghasilkan suatu produk yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, yaitu LKPD berbasis Discovery Learning, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam konteks materi pemanasan global. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu siswa pada kelas SMA atau MA. Subjek uji ini terdiri dari siswa dan guru SMA atau MMA. Alasan peneliti memilih siswa dan guru sebagai populasi penelitian ini yaitu karena produk penelitian ini ditunjukkan kepada siswa agar siswa itu lebih memahami konsep materi pemanasan global, dan guru bisa mengembangkan bahan ajar yang digunakan pada penelitian sebagai bahan ajar untuk mendukung pembelajaran di kelas. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMA MA. Sampel ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Atau purposive sampling merupakan salah satu metode penetapan responden untuk menjadikan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Pendapat dari Seregar tahun 2011. Adapun variabel dan datanya yaitu dalam penelitian pengembangan LKPD dan berbasis discovery learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMA pada materi pemanasan global ini, terdapat beberapa variabel yang diperlukan, yaitu variabel dependen atau variabel tetap, variabel independen atau variabel bebas, dan variabel eksternal, variabel kontrolnya.
Variabel independen pada penelitian ini yaitu penggunaan LKPD berbasis discovery learning. Merujuk pada penggunaan lembar kerja peserta didik yang dikembangkan berdasarkan metode pembelajaran discovery learning. Penggunaan LKPD ini menjadi faktor untuk dimanipulasi dalam satu penelitian. Pendapat dari Sugiono tahun 2013. Yang kedua yaitu variabel dependen atau variabel terikatnya, yaitu kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya ada variabel kontrol atau variabel untuk pengontrolnya, yaitu metode pembelajaran yang konvensional. Selanjutnya ada variabel eksternal, ini opsional, yaitu variabel eksternalnya yaitu karakteristik dari peserta didik dan konteks pembelajaran yang digunakan dalam suatu sekolah tersebut. Nah, dalam penelitian ini, variabel independen adalah penggunaan LKPD berbasis discovery learning, sedangkan variabel dependennya adalah kemampuan berpikir kritis siswa. Variabel kontrolnya ialah metode pembelajaran konvensional dan eksternalnya mencakup karakteristik siswa dan konteks pembelajaran yang diperlukan dalam menganalisis hasil penelitian. Adapun instrumen penelitian dan pengembangannya yaitu yang pertama yaitu tes kemampuan berpikir kritis. Tes ini dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa pada aspek analisis, evaluasi, interferensi, dan penjelasan yang relevan terkait materi pemanasan global. Nah, untuk pengembangannya yaitu yang pertama identifikasi indikator kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, pengembangan butir soalnya. Yang ketiga, memvalidasi menurut ahli dan melakukan uji coba untuk instrumennya. Lanjut, contoh butir soalnya yaitu untuk analisisnya yaitu identifikasilah argumen utama dalam teks berikut dan berikan alasan mengapa Anda setuju dan tidak setuju. Untuk evaluasinya yaitu nilai validitas dari data yang diberikan dan jelaskan alasan Anda. Untuk interferensinya, buatlah kesimpulan berdasarkan data yang tersedia. Dan penjelasannya yaitu jelaskan proses yang terjadi dalam proses fenomena pemanasan global. Yang kedua yaitu ada kuesioner efektivitas LKPD. Nah, kuesioner ini mengukur persepsi siswa tentang efektivitas, daya tarik, dan kemudahan penggunaan LKPD berbasis discovery learning. Selanjutnya ada lembar observasi. Bawah. Nah, untuk lembar observasi ini digunakan untuk mencatat aktivitas dan interaksi siswa selama penggunaan LKPD di kelas. Selanjutnya ada panduan wawancara. Nah, panduan wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada guru dan siswa untuk mendapatkan informasi mendalam terkait dengan pengalaman mereka dalam menggunakan lembar kerja peserta didik itu. Nah, selanjutnya ada teknik pengambilan data. Data yang diambil dalam penelitian ini berupa data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini adalah data yang berupa angka atau nominal, sedangkan untuk kualitatifnya merupakan data yang disajikan dalam kata-kata maupun simbol. Ini menurut pendapat Sugiono tahun 2013. Nah, adapun yang pertama yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan tujuan analisis data kualitatif yaitu untuk mendapatkan makna dengan memahami, menghasilkan konsep, dan mengembangkan hipotesis. Selanjutnya yaitu ada analisis data kuantitatif. Nah, analisis data kuantitatif diperoleh melalui angket respon guru mata pelajaran fisika, respon peserta didik, serta hasil pretest dan posttest peserta didik. Lalu, uraian data kuantitatif ini sebagai berikut. Pertama yaitu analisis data hasil angket respon dan analisis data hasil dari tes tersebut. Nah, baik, itulah hasil dari proposal saya terkait dengan pengembangan LKPD berbasis discovery learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMA pada materi pemanasan global. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu
Dan saya ucapkan, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.